Mau buka usaha kuliner hari ini, tapi langsung ciut lihat harga telur, minyak, dan cabai yang melonjak tinggi? Kamu nggak sendirian. Di tahun 2026 ini, jualan barang fisik atau makanan itu tantangannya luar biasa berat karena margin keuntungan makin tipis dimakan biaya produksi. Tapi, di saat bisnis konvensional lagi megap-megap, gimana kalau saya bilang ada satu jalur rahasia yang tetap cuan besar tanpa perlu pusing mikirin stok bahan atau sewa tempat, hanya bermodalkan HP dan koneksi internet yang kamu punya. Di video ini, kita nggak bicara soal prediksi masa depan lagi, tapi soal realita bertahan hidup hari ini. Di tahun 2026, saya sudah meriset 5 model bisnis paling realistis yang modalnya hampir nol, tapi permintaannya justru meledak karena perubahan gaya hidup kita sekarang. Salah satunya, bahkan bisa kamu mulai malam ini juga, tanpa harus ninggalin pekerjaan utama kamu. Kita harus jujur, hidup di 2026 itu nggak mudah. Inflasi bikin uang 100.000, kita berasa kayak 50.000 beberapa tahun lalu. AI bukan lagi sekadar alat, tapi sudah jadi standar yang bikin banyak pekerjaan terancam. Akibatnya, internet dibanjiri konten sampah buatan robot, iklan ada di mana-mana, tapi nggak ada yang percaya. Dan bisnis fisik makin terjepit biaya operasional. Kamu mungkin merasa terjebak. Mau bisnis kuliner modalnya habis buat bahan baku, mau kerja kantoran saingannya makin berat. Disinilah letak konfliknya. 1. AI Content Humanizer. Bayangkan Mbak Sari, seorang pemilik brand skincare lokal. Dia rajin posting 10 kali sehari pakai ChatGPT, tapi penjualannya nol. Kenapa? Karena audiensnya sadar kalau itu cuma tulisan robot yang kaku dan nggak punya perasaan. Di sini peran kamu muncul. Kamu masuk bukan untuk menggantikan AI, tapi untuk memberikan nyawa pada draft kasar tersebut. Kamu mengubah bahasa promosi yang dingin menjadi obrolan hangat layaknya seorang sahabat yang merekomendasikan produk. Fenomena ini disebut AI fatigue, atau kejenuhan terhadap robot sudah mencapai puncaknya. Perusahaan besar di Amerika seperti Kenneth sempat dikecam karena ketahuan menggunakan AI untuk artikel mereka tanpa kurasi manusia yang tepat. Di Indonesia, posisi AI editor atau humanizer menjadi sangat mahal karena brand butuh kepercayaan audiens. Modalnya benar-benar Rp0. Kamu hanya perlu kepekaan emosi dan aplikasi catatan di HP untuk mulai menawarkan jasa transformasi konten robot menjadi konten yang berjiwa dan menjual. 2. UJC Creator for Hyper Local Brands. Kenalin Mas Dimas, dia bukan selebgram, cuman orang biasa yang suka ngopi. Suatu hari dia rekam video pendek jujur tentang sebuah kedai kopi tersembunyi di Gang Sempit Bandung. Videonya viral bukan karena estetikanya yang mewah, tapi karena kejujurannya. Besoknya, kedai itu penuh antrean. Mas Dimas nggak punya kamera mahal, dia cuma punya HP dan keberanian untuk bercerita apa adanya tanpa embel-embel iklan palsu. Dunia periklanan 2026 sudah bergeser total. Brand tidak lagi percaya pada artis papan atas dengan tarif ratusan juta. Mereka lebih mencari user-generated content dari orang-orang biasa yang terlihat otentik. Contoh nyata adalah platform seperti Bilo atau Trendy.io yang menghubungkan brand dengan kreator rumahan. Kamu bisa mulai dari produk-produk di rumahmu. Rekam pengalamanmu, pakai sabun cuci piring atau headset murah, lalu tunjukkan pada brand lokal. Mereka butuh ribuan video jujur setiap bulan untuk algoritma TikTok dan Reels mereka. Dan mereka siap membayar mahal untuk itu. 3. Digital Decluttering dan Minimalist Consultant. Pernah nggak kamu stres lihat inbox email? Ada 5.000 pesan nggak terbaca? Atau foto di cloud yang penuh, tapi nggak tahu isinya apa? Di 2026,
Kesehatan mental digital. Jadi isu besar. Kamu menawarkan jasa merapikan kehidupan digital orang lain agar mereka bisa fokus kerja lagi. Mungkin terdengar sepele, tapi kebersihan digital sudah menjadi komoditas mahal di 2026. Banyak profesional sukses yang kewalahan dengan data mereka sendiri. Contoh nyatanya adalah tren digital decluttering yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Tiago Forte dengan konsep Building a Second Brain. Kamu menawarkan jasa manajemen file, pengarsipan email, hingga pengaturan privasi data. Ini adalah bisnis jasa murni yang modalnya hanya ketelitian dan pemahaman tentang aplikasi produktivitas seperti Notion atau Google Drive. 4. Remote high ticket. Rian adalah mahasiswa semester akhir yang butuh uang tambahan. Dia nggak punya barang buat dijual, tapi dia jago ngobrol di DEM. Dia bekerja untuk seorang coach digital yang menjual kursus bisnis senilai 5 juta rupiah. Tugas Rian sederhana, membalas pesan masuk, menanyakan kendala calon pembeli, dan mengatur jadwal telepon. Setiap kali ada yang daftar, Rian dapat komisi 10%. Dalam sehari, dia cuma perlu closing 1 orang untuk dapat penghasilan yang setara dengan gaji buruh pabrik seminggu. Di tahun 2026, penjualan berbasis hubungan atau relationship-based selling adalah kunci. Bisnis kursus online, jasa arsitek, hingga konsultan hukum butuh orang yang fast response dan empatik di kolom DM. Di industri luar negeri, peran appointment setter sudah sangat umum dan banyak dilakukan oleh pekerja remote dari rumah. Kamu tidak butuh modal barang, kamu hanya butuh kemampuan komunikasi yang persuasif dan kuota internet untuk menjadi jembatan antara calon pembeli yang butuh solusi dengan penyedia jasa yang sibuk. 5. Micro Event Experience Designer. Tono dan Lani ingin menikah, tapi mereka muak dengan konsep pesta di gedung yang harus mengundang 1.000 orang asing dan menghabiskan ratusan juta. Mereka ingin acara kecil di taman belakang rumah, hanya untuk 15 orang keluarga inti, tapi dengan dekorasi yang sangat estetik dan berkelas. Mereka nggak punya waktu buat ngurus vendor satu-satu. Kamu masuk sebagai perancang micro moment mereka. Kamu yang memesan bunga, mengatur playlist, dan memastikan setiap sudut taman itu Instagramable. Ekonomi 2026 mendorong orang untuk lebih hemat, tapi tetap ingin terlihat eksklusif. Tren micro-wedding atau intimate gatherings meledak karena efisiensi biaya. Kamu tidak perlu punya gudang tenda atau catering sendiri. Kamu cukup menjadi kurator. Kamu bekerja sama dengan vendor lokal, lalu menjual paket pengalaman kepada klien. Contohnya, sudah mulai banyak di kota besar, di mana orang menyewa jasa piknik planner untuk sekadar merayakan ulang tahun di taman kota. Modalnya hanyalah jaringan dan selera visual yang bagus. Semua bisnis ini punya satu kesamaan. Mereka menjual human touch atau sentuhan manusia. Data menunjukkan bahwa semakin canggih teknologi, semakin mahal harga sebuah interaksi manusia yang tulus. Di 2026, keunikan kamu sebagai manusialah yang menjadi modal utama, bukan uang di bank. Jadi, masih mau nunggu modal jutaan rupiah turun dari langit? Ekonomi 2026 memang berubah, tapi ingat, setiap ada masalah, di situ ada bayaran. Pilih satu dari 5 tadi yang paling klik dengan kepribadian kamu. Jangan cuma ditonton, mulai 1 langkah kecil hari ini. Kalau kamu mau naskah ini dikupas lebih dalam per bisnisnya, tulis MAU di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat update strategi bertahan hidup di ekonomi masa depan. Gua nama kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.